Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada sore hari ini kita akan mengkaji kajian fikih darah wanita. Sebagaimana yang sudah kita maklum, sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwasannya alat kemaluan perempuan atau yang kita kenal dengan farji atau vagina ini bisa mengeluarkan beberapa darah. Ada yang kita kenal dengan sebutan darah haid, ada yang kita kenal dengan sebutan darah nifas, ada yang kita kenal dengan sebutan darah istihadah. Kalau mau ditambahin nanti ada darah keperawanan, itu bukan keluar dari vaginanya, cuma ada robekan pada selaput darah, itu pun darah karena terluka saja. Seperti itu. Kalau darah yang betul-betul keluar dari min asli khilqatil mar'ah, itu ada 3 versi fuqaha. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga adalah istihadah. Apa definisi dari darah haid itu? Darah haid itu adalah darah yang keluar dari pangkal rahim di sini. Dari pangkal rahimnya seorang perempuan, kemudian keluarnya melalui farjinya pada usia subur, bukan karena penyakit, bukan darah yang setelah melahirkan. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang lebih simpel, apa yang disebut darah haid? Darah yang keluar dari pangkal rahim perempuan melalui farjinya, bukan karena penyakit, bukan karena setelah melahirkan, keluarnya di usia subur. Darah nifas itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang perempuan setelah dia melahirkan. Kemudian apa yang disebut darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari alat kemaluannya perempuan atau keluar dari farjinya. Hanya saja ini keluar dari batas minimalnya haid dan keluar dari batas maksimalnya haid. Itu kalau wanitanya mustadah haid. Jadi darah yang keluar dari minimal darah haid itu disebut darah istihadah. Minimal darah haid itu kan 24 jam. Kalau darah tidak sampai 24 jam, itu berarti darah istihadah. Atau darah yang melebihi dari batas maksimalnya darah haid. Ini juga wanita disebut wanita yang mengalami istihadah atau mustahadah haid. Kalau mustahadah nifas adalah wanita yang mengeluarkan darah melebihi 60 hari 60 malam. Itu yang dimaksud dengan darah istihadah, mustahadah haid, kemudian mustahadah nifas. Jadi darahnya disebut darah istihadah, wanita yang mengalami disebut wanita yang mustahadah. Itu terkait dengan definisi haid, nifas, dan istihadah. Kemudian kita masuk kepada dalilnya. Fokus kajian kita di sore hari ini adalah seputar darah haid, nifas, dan istihadah. Hanya saja kita akan mengawali dari kajian darah haid. Tadi sudah saya kasihkan definisinya, sekarang kita masuk pada dalilnya. Bagaimana dalilnya? 1. Ada dalil dari Al-Quran. 2. Dalil dari hadis. 3. Dalil istiqra. Dalil dari Al-Quran, di situ ada ayat Al-Quran di mana Allah Ta'ala berfirman. Bagaimana firman-Nya Allah? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yas'aluna, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang haid. Qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Qul, katakanlah olehmu, huwa ada, darah haid adalah kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan fil mahid ketika haid. Kemudian setelah itu dilanjutkan, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Janganlah kalian semua mendekati para wanita yang sedang haid. Hatta yadhurna, hingga mereka suci. Fa idza tatahharna, jika mereka sudah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Datangilah mereka dari jalan yang sudah diperintahkan oleh Allah. Faham? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersesuci. Ini dalil dari ayat Al-Quran.
Sehingga kalau nanti masuk kepada tafsir, orang-orang Yahudi ini mengusir perempuannya dari rumahnya ketika mereka sedang haid. Kalau orang Nasrani malah mereka menggauli istrinya ketika sedang haid. Ada lagi dalil yang kedua adalah dalil hadis. Apa dalil hadis itu? Ada salah satu penggalan hadis, hada syai'un katabahu Allahu ala banati Adam, muttafaqun alaih. Ini adalah sesuatu yang ditakdirkan, dipastikan kepada putri-putrinya anak cucu Adam. Kemudian dalil yang ketiga adalah karena kita masuk pada kajiannya fikih Syafi'iyah, ini termasuk menggunakan dalil istiqra'i. Bagaimana penelitiannya Imam Asy-Syafi'i kepada para penduduk, kepada kaum Hawa di masa itu untuk mengkaji berapa lama mereka haid, berapa lama kebiasaan mereka haid, maksimal mereka haid, minimal mereka haid. Dalil istiqra'i ini juga dijadikan acuan karena beliau adalah salah satu mujtahid mutlak. Kemudian kita akan masuk hukum mempelajari kajian fikih darah wanita, haid, nifas dan istihadah. Maka hukumnya di sini ada pembagiannya. Ada hukum bagi laki-laki, ada hukum bagi perempuan. Kalau hukum bagi laki-laki jelas itu hukumnya fardu kifayah. Selagi masih ada yang bisa memahamkan di salah satu tempat, maka yang lain itu meskipun tidak tahu sudah cukup. Cukup dengan salah satu ustadz atau salah satu kiai yang bisa memahamkan dengan baik terkait dengan persoalan fikih darah wanita, baik secara ketentuan, hukum, dan hubungannya dengan ibadah beserta sholat. Kemudian bagaimana dengan perempuan? Perempuan ini hukumnya fardu ain, berarti menjadi kewajiban masing-masing wanita itu sendiri. Masing-masing person dari sekian para wanita ini harus tahu, wajib fardu ain kepada mereka untuk mengetahui kajian seputar haid, nifas dan istihadah. Kemudian kita masuk pada haid dan ketentuannya. Petanda balik. Ini maksudnya bagaimana? Haid itu menjadi salah satu petanda balik. Petanda balik itu ada yang dialami hanya khusus perempuan. Contoh yang dialami khusus perempuan itu adalah seperti haid. Kalau kamu punya anak perempuan, dia sudah haid berarti dia sudah baligh. Sehingga kewajiban-kewajiban yang berlaku kepada orang baligh, kewajiban itu berlaku kepada dia. Kemudian yang kedua adalah peristiwa sebelum haid. Perempuan ini kalau dia mengalami haid biasanya sakit perut, kadang juga dia itu lemas, kemudian gampang marah, sensitif. Kemudian di awal-awal datangnya haid kadang dimulai dengan keluarnya lendir. Yang seperti ini semuanya adalah normal-normal saja. Kemudian yang C adalah usia haid. Usia wanita haid itu minimal berapa, maksimal berapa? Usia minimal wanita haid itu 9 tahun. Kalau usia maksimalnya itu adalah wanita ketika sudah berada di usia menopause. Minimal yang dimaksud berarti 9 tahun. Kalau ada perempuan, dia keluar darah setelah berusia 9 tahun, haid. Jika memenuhi syarat dan kriterianya, haid. Jika memenuhi syarat dan ketentuannya, haid. Kalau ada seorang perempuan, dia keluar darah. Dia keluar darah mengalami pendarahan sebelum berusia 9 tahun. Ya, belum berusia 9 tahun. Bagaimana hukumnya? Dikatakan haid jika darah yang keluar menuju usia atau menuju sempurnanya usia 9 tahun ini kurang 15 hari 15 malam lebih sekian jam. Tapi tidak sampai pada 16 hari 16 malam. Paham? Ada seorang perempuan mau kita nilai dia usia 9 tahun, genap umur 9 tahun, kurang 15 hari 15 malam lebih sekian jam. Darah keluar ketika itu, maka darahnya sudah dianggap darah haid. Kalau kurang 17 hari 17 malam, darahnya dibagi dua. Yang masuk pada usia minimal haid sudah dikatakan haid, yang belum masuk pada usia minimal haid tidak dikatakan darah haid. Kalau saya batasi dengan penanggalan hijriah, itu umur 9 tahun versi ulama. Kalau menggunakan tanggal Masehi, 8 tahun lebih 9 bulan.
Tapi ulama dalam kasus ini itu memberikan penjelasan lebih lanjut. Kalau ada seorang perempuan, dia umur 9 tahun, tahun Hijriah, tapi kurang 15 hari, 15 malam, lebih sekian jam, apakah darahnya dikatakan haid? Masih dikatakan darah haid. Begitu. Pokoknya tidak sampai sempurna, kekurangannya sebanyak 16 hari 16 malam. Karena kalau sampai sedemikian, darah yang masuk pada usia minimal itu dikatakan haid, darah yang belum nyampe pada usia minimal itu belum dikatakan haid. Akhirnya usia minimal itu kalau kita rumuskan bukan 9 tahun, cuma sebagian ulama itu merumuskan dibulatkan menjadi 9 tahun. Padahal sejatinya 9 tahun itu kurang 15 hari, 15 malam, sekian jam. Tapi kurangnya tadi tidak nyampe 16 hari, 16 malam secara utuh. Tapi kejadian yang kayak gini dalam konteks Indonesia ini jarang. Karena dalam konteks Indonesia yang banyak itu wanita sudah mulai haid, kira-kira usianya antara 11, 12, 13 tahun. Kita masuk pada yang B, durasi masa haid. Berapa durasinya wanita itu haid? Ada di situ minimal, ada di situ maksimal. Kalau minimalnya 24 jam atau sehari semalam jika darahnya keluar terus-menerus. Tapi ada yang model sedemikian. Ada seorang perempuan hari Senin 2 jam, hari Selasa 10 jam, kemudian hari Rabu 2 jam, hari Kamis 4 jam. Total berapa? Sudah nyampe 24 jam? Tidak nyampe. Nah, darah apa ini? Ini tidak dikatakan darah haid. Kenapa? Karena tidak nyampe 24 jam. Contoh sekarang, ada seorang perempuan tanggal 1 dia keluar darah 2 jam, tanggal 2 2 jam, sampai tanggal 10 2 jam semua. Di total berapa? 20 jam. Kemudian mampet, tidak keluar darah lagi, maka darah tadi bukan darah haid. Kalau dia tidak sholat, maka dia wajib mengqadha. Loh, kenapa? Karena tidak nyampe pada minimalnya haid. Paham Buse? Kalau ada seorang perempuan tanggal 1 dia 5 jam, tanggal 2 5 jam, tanggal 3 5 jam, tanggal 4 5 jam, tanggal 5 5 jam, total berapa jam? 25 jam. Nah, ini dikatakan haid karena sudah mencapai pada minimalnya orang haid. Kalau misalnya dia keluar darah 13 hari tapi dihitung tidak nyampe 24 jam, dia bukan dikatakan wanita yang haid. Sehingga kalau tidak sholat dia harus qadha. Nah, begitu Sofi. Maksimal durasi masa wanita haid itu berapa? 15 hari 15 malam. Jadi kalau nanti melewati 15 hari 15 malam, disitulah masuk kajian istihadah atau kajiannya darah fasad. Nanti bisa sedemikian. Ada banyak permasalahan itu. Kita bertahap memahaminya. Kita masuk yang E, cara melihat bersihnya darah. Bagaimana seorang perempuan bisa melihat bersihnya darah? Ini saya mau mandi besar, apa tidak dilihat bersih apa belum darahnya? Kan saya ini sudah dikatakan 2 jam untuk hari Senin misalnya. Dilihat bersih apa tidak darahnya. Kalau tidak bersih berarti kamu tidak keluar darah 2 jam. Jadi kenapa? Buktinya masih keluar darah, masih bocor. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya tidak cukup dengan berdiri melihat, tapi harus melihat pada vagina atau farji bagian dalam. Farji itu ada bagian luar, ada bagian dalam. Farji yang disebut bagian luar itu sebenarnya farji ketika perempuan sedang jongkok. Makanya bagaimana? Lah, kamu jongkok, kalau kamu perempuan, kamu jongkok, kamu ngambil tisu, kemudian masukkan ke dalam, dicek. Kalau masih ada bercak-bercaknya, ada arsiran-arsiran darah di situ, apalagi kalau ada darahnya, ada arsiran sedikit-sedikit meskipun kecampuran dengan lendir, ya toh, kalau ada arsiran merah kayak helaiannya rambut, berarti darah itu masih belum bersih. Nah, disitulah yang perlu dipahami betul oleh seorang perempuan. Nah, dimasukkan kepada farji yang bagian
dalam. Kalau hati-hatinya dibuka, dibuka baru kasih tisu. Kemudian kita masuk pada kajian berikutnya yang F. Wanita ragu-ragu dengan durasi minimal. Jadi begini, ada seorang perempuan dia keluar darah dari tanggal 1 sampai tanggal 14 atau sampai tanggal 15. Setelah dihitung dari jam ke jam, dia ragu-ragu, kok kayaknya 23 jam, kayaknya 24 jam, atau kayaknya 23 jam lebih sekian. Nah, ini ragu-ragu. Ini 24 jam apa enggak sih ya darah yang keluar dari farji saya? Kalau dia milih 24 jam berarti kan head. Tapi dalam hatinya kayaknya tidak 24 jam, berarti bukan head. Bagaimana pada kasus perempuan yang ragu-ragu sedemikian? Maka ternyata di situ ada perbedaan. Kalau menurut Imam Ar-Ramli, orang kalau ragu-ragu dengan jumlahnya sudah mencapai 24 jam atau tidak, itu bukan haid. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, itu sudah dikatakan haid. Paham? Keraguan-raguan ini kalau sudah 1 jam, kamu tidak usah ragu-ragu. Keluar darah 1 jam, haid apa bukan ya? Ini jelas bukan. Kalau yang ragu-ragu ini berarti sudah levelnya 23 lebih sekian menit, 24. Kurang 1 menit misalnya. Kita masuk pada kajian FG. Darah yang terputus-putus. Ada seorang perempuan seperti ini. Dia tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sudah haid. Tanggal 4, 5, 6 ternyata kosong. Bersih darah itu. Kemudian tanggal 7, 8, 9 dia keluar darah lagi. Pertanyaannya, masa putus, masa bersih antara darah yang keluar ini mau dihukumi suci atau dihukumi haid? Tanggal 1, 2 haid, tanggal 3 bersih, 4 bersih, 5, 6 haid, 7, 8 bersih, 9, 10 haid lagi, 11, 12 bersih lagi. Nah, masa bersih yang memutus antara haid itu, maka di situ ada 2 pendapat. Ada yang pendapatnya kaul laqti, ada kaul sahdi. Kalau kaul laqti itu masa bersih itu tidak dikatakan haid, harus sholat, boleh dijima. Kalau menurut kaul sahdi, tetap masa meskipun bersih, masa di mana ia sedang bersih dan di sela-sela darah haid yang keluar itu tetap dikatakan haid. Jadi tidak boleh dijima dan tidak boleh sholat. Kita masuk kepada yang H, karena menurut saya kalian sudah paham. Masa suci antara 2 haid. Masa suci yang memisah antara 2 haid itu minimal berapa? Ini haid periode pertama, haid periode kedua harus dipisah dengan masa suci. Minimal harus dipisah 15 hari 15 malam. Baru ketika keluar darah lagi dianggap darah yang kedua. Minimal harus dipisah sebanyak 15 hari 15 malam. Nanti akan ada permasalahan. Bagaimana nanti ketika sudah suci dapat 13 hari kok keluar darah lagi Ustaz? Nanti akan dijawab di bawah. Ini kajian ini masih banyak dan masih panjang lebar. Seperti itu. Paham ya? Oke. Bagaimana maksimal yang memisah antara head satu dengan head yang lain, satu periode ke periode berikutnya? Itu masa maksimalnya tidak ada batasnya. Bisa jadi seorang perempuan dia haid tahun 2011, haid lagi baru tahun 2021. Loh, saking lamanya kan masa sucinya. Makanya tidak dibatasi secara kaidah. Tidak ada rumusan kaidah terkait dengan masa maksimal yang memisah antara 2 haid. Paham? Kemudian yang selanjutnya adalah yang I, adalah wanita hamil haid atau tidak. Wanita hamil haid atau tidak dalam fikih Syafi'iyah, kalau darahnya masih memenuhi kriteria karakter darah haid, masih dikatakan darah haid. Asalkan bukan darah yang waktu merasakan sakitnya melahirkan. Berarti wanita yang dia hamil pada kandungan di bulan pertama atau kandungan 3 pekan, 4 pekan, 5 pekan, dia memungkinkan keluar darah. Ya, darahnya disebut darah haid. Ya, jika memenuhi syarat dan ketentuan darah haid. Tapi secara umum orang hamil itu tidak mengeluarkan darah haid. Itu secara umum.
Tapi kalau keluar tetap dikatakan darah haid jika memenuhi syarat dan kriteria. Kita masuk kepada yang J, masa suci jika kurang 15 hari 15 malam. Maka bagaimana dalam kasus ini, ya kan? Kita harus menjawab by point. Jika dalam rangkaian 15 hari 15 malam durasi maksimal haid, maka kembali kepada perbedaan lakti dan sahbi. Ini kasusnya begini. Ada seorang perempuan tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dia keluar haid. 6, 7, 8, 9, 10 dia bersih. Kemudian 11, 12 sampai 15 dia keluar darah. Loh, ini kan betul ada masa suci atau bersihnya darah yang memisah antara dua haid, tapi masih berada dalam bingkai lingkarannya 15 hari 15 malam, yang mana 15 hari 15 malam adalah maksimalnya wanita haid. Maka bagaimana kembalikan pada perbedaannya antara lakti dengan sahbi. Kalau lakti bagaimana mursyid? Yang bersih itu dikatakan bukan haid. Tapi kalau menurut sahbi semuanya haid. Berarti contoh wanita ini haidnya berapa? Kalau mengikuti pendapatnya sahbi 15 hari 15 malam. Kalau menurut pendapatnya lakti 10 hari 10 malam. Karena yang bersih dianggap suci, boleh dijima. Paham? Berarti itu masih satu periode. Bukan suci yang dimaksud minimal 15 hari 15 malam. Yang poin kedua, jika melebihi rangkaian 15 hari 15 malam, ini melebihi rangkaian 15 hari 15 malam, maka darah pertama dikatakan haid, darah kedua disebut darah kotor atau bukan haid. Tapi di situ ada ketentuannya. Masa pemisah ditambah dengan darah yang pertama tidak boleh kurang 15 hari 15 malam. Masa pemisah ditambah darah yang kedua tidak melebihi 15 hari 15 malam. Contohnya kayak gini, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 haid. Kemudian tanggal 4 sampai tanggal 15 bersih. Berarti yang haid berapa di sini? 3, total berapa? 15 kan? Nah, 3 keluar darah, bersihnya berapa? 12. Kemudian 16, 17, 18 ternyata wanita ini keluar darah. Berapa hari? 3 hari. 3 dengan masa suci tadi 12 tambah 3 sama dengan 15. 3 darah pertama dengan masa suci tadi berapa? 15. Padahal tadi katanya di sini ketentuannya masa pemisah ditambah dengan darah pertama tidak boleh kurang 15. Masuk ketentuan pertama contoh ini? Masuk. Contoh kedua, masa pemisah ditambah darah yang kedua tidak melebihi 15 hari 15 malam. Masuk apa enggak? Masuk. Maka bagaimana rumusan fikihnya? Maka darah yang pertama dikatakan haid, darah yang kedua dikatakan fasa. Jadi kalau istrinya Fadil yang mengalami, misalnya dia 3 hari keluar darah Fadil, ya toh? Kemudian 12 hari 12 malam dia bersih, baru kemudian keluar darah lagi selama 3 hari 3 malam. Ini ternyata memenuhi syarat yang A dan B ini. Maka bagaimana? Darah yang awal yang pertama itu disebut darah haid, darah yang kedua darah fasad, bukan darah haid. Paham? Kok darah fasad? Karena yang 3 hari diambil oleh masa suci. Kenapa kok tidak dikatakan haid yang kedua? Karena masa sucinya masih kurang. Kurang berapa? Kurang 3 hari. Sehingga darah yang sedang keluar itu dipakai untuk digunakan sebagai penyempurna masa suci yang minimal adalah 15 hari 15 malam. Berarti istrinya Fadil sudah haid kedua enggak? Belum. Haid yang pertama, yang kedua itu masih masa suci. Paham sampai detik ini?
Paham. Alhamdulillah. Yang ketiga, mulai agak berat ya, biasa kan kalian santri laki-laki. Tapi kalau perempuan gampang paham. Karena saya sering isi kajian para perempuan baik mahasiswi maupun ibu-ibu muslimah. Nomor 3, jika jumlah masa suci ditambah dengan darah kedua melebihi 15 hari 15 malam Mursyid, maka bagaimana? Maka sebagian darah kedua dihukumi fasad untuk melengkapi minimalnya masa suci, dan sebagian yang kedua adalah haid jika memenuhi kriterianya haid. Begini kasusnya, ada seorang perempuan, dia keluar darah pada tanggal 1, 2, 3. Ingat, 1, 2, 3 dia keluar darah. Kemudian tanggal 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 15 dia bersih. Berarti keluar darahnya berapa? 3 hari, bersihnya berapa? 12 hari. Kemudian setelah tanggal 15, berarti tanggal 16 dia itu ternyata mengalami pendarahan lagi. Berapa itu? Sebanyak 10 hari. 10 hari. Pertanyaannya, berapakah haidnya wanita itu? Nah, disitulah rumusannya dipakai. Bagaimana rumusannya? Jika jumlah masa suci ditambah darah yang kedua melebihi 15 hari 15 malam, masa sucinya tadi berapa, Safi? 12. Tambah 10 hari. Jadi 22 ya kan? Berarti melebihi 15 hari 15 malam. Maka sebagian darah kedua tadi dihukumi fasad. Ya toh, untuk melengkapi masa suci. 10 tadi kurangi sebagian darah untuk melengkapi masa suci. Masa suci minimal berapa? 15 hari. Sementara yang ada tadi berapa? 12. Berarti butuh 3. Ambil 3 sebagai pelengkap masa suci. Dianggap darah fasad, berarti hukum perempuan tadi tetap dihukumi suci. Kalau dia ternyata tidak sholat, wajib qadha karena bukan haid. Kemudian 7 hari yang lain itu dikatakan haid yang berikutnya, dengan catatan jika darahnya memenuhi standar kriterianya darah haid. Paham? Jadi kajian fikih darah wanita yang saya jelaskan kepada kalian ini dengan model yang cepat tapi gampang. Kalau sedikit nge-lag ya mungkin memaklumi karena kalian masih pertama. Kalau ngaji sampai 2 kali selesai. Sudah paham semua, Sofi sudah paham setelah saya sindirkan. Ini perempuan-perempuan itu biasanya langsung paham, yang paham. Yang nggak paham ya harus pelan-pelan. Ini saya model ala perkuliahan. Itu saja. Kalau terkait ini masih ada beberapa poin lagi. Tapi karena ini sudah malam, insya Allah kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Belum lagi yang nifas, belum lagi istihadah, belum lagi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang ketika dia sedang hadas besar. Kadang perempuan tanya gimana hukumnya keramas, potong kuku, macam-macam pertanyaan-pertanyaan seputar tentang kita yang sedang haid, nifas, atau junub, atau istihadah dan lain sebagainya. Naqtatim hadzal liqa' bi qiraati hamdalah jama'atan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.